Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, NIM A321200114, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya atas nama Muhammad Fahrisi, Stambuk A321 20022. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Andriani, NIM A321200026. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Stambuk A321 20024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan Stanbook A321 20004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer disebut sebagai lapisan kehidupan di bumi, tempat di mana makhluk hidup tinggal dan melangsungkan kegiatan hidupnya. Lapisan ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, litosfer, adalah lapisan kulit bumi, tempat di mana makhluk hidup darat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Dua, hidrosfer, adalah lapisan air, merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup akuatik dan merupakan sumber dari air yang mengalami siklus untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, atmosfer, adalah lapisan udara, merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup karena dari sanalah gas-gas yang diperoleh untuk respirasi dan proses fotosintesis diperoleh. Bahkan unsur hara dan bentuk gas yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan juga diperoleh dari atmosfer. Asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama, sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan baik dari segi struktural, pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Sel sebagai unit struktural maksudnya adalah sel merupakan satuan terkecil penyusun tubuh organisme. Yang kedua, pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan pada sel somatik yang menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induknya. Yang kedua, meiosis, pembelahan reduksi yang memisahkan kromosom-kromosom yang homolog, terjadi pada proses gemetogenesis. Yang ketiga, asal-usul terjadinya makhluk hidup. Yang pertama, teori dari generation spontanea atau abigenesis. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dengan percobaannya sebagai berikut. Tabung reaksi diisi dengan air yang terdapat potongan jerami. Setelah sekitar 2 minggu, ternyata dalam tabung tersebut terdapat makhluk kecil. Dari percobaan tersebut, Aristoteles menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati secara spontan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, bagian B, teori biogenesis. Teori ini muncul untuk menyanggah teori di atas, yang dibuktikan secara terpisah oleh Francisco Redi pada tahun 1626 sampai 1697 Masehi, dengan daging yang disimpan di dalam toples atau tabung kaca, dan Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1799 Masehi, dengan air kaldu yang dimasukkan dalam botol atau tabung reaksi. Percobaan dari Spallanzani adalah sebagai berikut. 3 model yang ditabung, 1 tertutup rapat, 2 tertutup tapi tidak terlalu rapat, dan 3 terbuka. Bagian C, Harold Urey. Teori ini mengatakan bahwa sebelum ada kehidupan di bumi, penuh dengan senyawa-senyawa kimia, diantaranya adalah metana atau CH4, amonia NH3, gas hidrogen H2, dan uap air atau H2O. Keempat, senyawa kimia setelah terkena aliran listrik halilintar dan radiasi-radiasi sinar kosmis akan terjadi reaksi-reaksi kimia membentuk zat hidup yang memungkinkan terjadinya makhluk hidup yang mula-mula. Bagian D, teori kosmozoa. Teori ini mengatakan bahwa
Makhluk hidup datang di bumi dari bagian lain alam semesta ini. Asumsi yang mendasari teori ini adalah A. Benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini. B. Hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antar benda angkasa ke bumi. Bagian E. Teori Allen mengatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi ini seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu reaksi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dan materi-materi. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat yang akhirnya membentuk protoplasma, benda hidup. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Nomenklatur adalah cara pemberian nama ilmiah kepada makhluk hidup agar keanekaragaman makhluk hidup dapat dipelajari. Makin banyak spesies organisme yang ditemukan, menyebabkan orang melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Berdasarkan kepada ciri khas organisme tersebut, makhluk hidup di dunia ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dunia protista, dunia plantarum, dan dunia animalia. Yang pertama, dunia plantarum terdiri dari 2 superdivisio, yaitu yang pertama Talopita. Talopita mempunyai bagian tubuh yang sederhana dan tidak mempunyai pembuluh angkut, akar, batang, dan daun sejati. Berikut yang termasuk Talopita. Yang pertama, algae atau ganggan. Yang kedua, lumut. Lumut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama lumut hati, yang kedua lumut daun. Berikutnya Pteridophyta, tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut, memiliki bagian-bagian tubuh yang terdiri dari akar, batang, dan daun sejati. Akar memiliki fungsi sebagai alat untuk menyerap air dan zat-zat mineral. Batang berfungsi sebagai alat transportasi dan pernapasan, dan daun berfungsi sebagai organ untuk fotosintesis. Yang termasuk ke dalam Pteridophyta adalah yang pertama Pteridophyta, yang kedua tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2 kelompok yang didasarkan pada letak bijinya, yaitu yang pertama tumbuhan biji terbuka, yang kedua tumbuhan biji tertutup. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Di mana yang kita ketahui, makhluk-makhluk hidup di bumi itu banyak dan juga beraneka ragam. Persebaran organisme di bumi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor sejarah, dan juga faktor penghambat penyebaran atau penghambat fisik. 2 faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup. Yang pertama faktor fisik atau abiotik, dan juga faktor non-fisik atau biotik. Yang pertama saya akan jelaskan tentang faktor fisik atau abiotik. Faktor fisik atau abiotik meliputi yang pertama iklim. Faktor iklim termasuk dalamnya suhu, kelembapan udara, dan angin. Selain iklim ada keadaan tanah, yang ketiga ada air, dan yang keempat tinggi rendah permukaan bumi. 4 faktor tadi itu termasuk dalam faktor fisik atau abiotik. Selanjutnya ada faktor non-fisik atau biotik. Faktor non-fisik atau biotik juga sangat berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup. Faktor non-fisik atau biotik itu meliputi manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Sejarah makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang yang beraneka ragam macam adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Sedangkan yang dimaksud suatu perubahan kehidupan menjadi kehidupan lainnya melalui proses yang perlahan-lahan mungkin memakan waktu ratusan tahun sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme tunggal, dan organisme ini berasal dari molekul-molekul yang ada. Teori evolusi Darwin. Pernyataan Darwin mendukung bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Selama proses evolusi tanpa bukti ini, yang diduga telah dimulai dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu, dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Menurut skenario yang sungguh dibuat-buat ini, ditetapkanlah 4 kelompok dasar sebagai berikut. Yang pertama, Australopithecines, yang kedua, Homo habilis, yang ketiga, Homo erectus, yang keempat, Homo sapiens. Genus yang dianggap sebagai nenek moyang manusia yang mirip kera tersebut oleh evolusionis digolongkan sebagai Australopithecines, yang berarti kera dari selatan. Australopithecines tidak lain adalah jenis kera purba yang telah punah ditemukan dalam berbagai bentuk.
Beberapa dari mereka lebih besar dan kuat dan tegap, sementara yang lain lebih kecil dan rapuh dan lemah. Dengan menjabarkan hubungan dalam rantai tersebut sebagai Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, dan Homo sapiens, evolusi secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap jenis ini adalah nenek moyang jenis selanjutnya. Demikian penjelasan materi dari kelompok 2 mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Diharapkan dari materi yang telah kami jabarkan bisa bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kritik dan saran kami harapkan untuk bisa membangun untuk materi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.